Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan saya pribadi kesehatan sehingga pada hari ini saya bisa berpresentasi. Saya dari kelas 3G prodi PAI Tarbiyah khusus ya. Saya atas nama Ridwan Puja Suripto dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Kepada yang kami hormati Pak Dosen Ahmad Ikhwan Mutakin, yaitu selaku dosen pengampu mata kuliah model dan strategi dalam pembelajaran PAI. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan pemaparan materi. Yang pertama adalah mengenai model pembelajaran. Yang kedua adalah berupa pendekatan pembelajaran. Yang ketiga strategi pembelajaran. Metode pembelajaran menempati poin keempat. Dan yang terakhir adalah teknik pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran. Poin pertama tentang model pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran? Langsung kita bahas. Di dalam model pembelajaran menurut Joyce dan Well tahun 1986 adalah model itu berupa rangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar. Menurut Joyce and Well ini tahun 1986 adalah model itu kerangka konseptual, kerangka pemikiran. Konsep berupa konsep ya, rancangan. Jadi sebelum pembelajaran dimulai ya, itu disusun dulu kerangkanya. Kerangka pembelajaran dan yang telah dikonsep oleh guru yang menggambarkan dan melukiskan prosedur sistematis. Ada sistemnya, ada susunannya begitu. Di dalam mengorganisasikan pengalaman belajar, di dalam mengimplementasikan pembelajaran pada anak muridnya. Untuk apa? Mencapai tujuan belajar tertentu dan sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran. Jadi model pembelajaran ini adalah suatu tujuan belajar ya. Kerangka belajar atau sistematika sebelum pembelajaran dimulai ya. Jadi guru itu sudah mempersiapkan, memplanning, merencanakan sebuah ini tadi model kerangka ya. Sebagai apa? Tujuannya agar belajarnya itu belajarnya itu mencapai tujuan, untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Dan model ini sebagai pedoman bagi para perancang atau pendidik ya di dalam melaksanakan sebuah pembelajaran di kelas. Jadi pembelajaran itu tidak hanya asal-asalan, melainkan memiliki model di dalam pembelajaran. Contoh di dalam model pembelajaran itu berupa pembelajaran jigsaw, pembelajaran siklus 5E ya, berupa tanya jawab, diskusi, pemaparan materi, menganalisa, mengamati. Itu adalah model siklus 5E. Untuk selanjutnya adalah berupa metode pembelajaran. Ini poin yang keempat ya. Nah, apa metode pembelajaran? Metode bisa diartikan berupa cara. Metode bisa diartikan rencana, bisa metode cara. Cara gitu. Yang paling efektif adalah cara yang harus dilalui di dalam belajar mengajar.
Metode juga dapat diartikan cara. Bagaimana cara? Seperti apa cara yang digunakan dalam rangka mengimplementasikan rencana kegiatan pembelajaran. Berarti sebelum adanya rencana di dalam pembelajaran, sebelum direncanakan, kita harus memiliki cara di dalam mewujudkan rencana pembelajaran ini, yang sebelumnya telah disusun rapi, sudah didesain, sudah dikonsep ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan, untuk mewujudkan ekspektasi di dalam pembelajaran. Tujuan di dalam mencapai tujuan pembelajaran yang bagaimana? Metode ini diharapkan bisa mewujudkan pembelajaran yang baik, pembelajaran yang efektif, pembelajaran yang aktif anak muridnya di dalam forum ya, gitu. Dan yang terpenting adalah di dalam memahami suatu materi. Jadi dituntut untuk anak-anak bisa memaksimalkan dalam pemahaman materi. Metode belajar ini sangatlah dibutuhkan dan sangatlah penting di dalam suatu proses pembelajaran. Nah, contoh-contoh metode pembelajaran di sini yang pertama adalah metode pembelajaran berupa diskusi. Dibentuk suatu kelompok-kelompok dan dari masing-masing anak itu bisa berargumen, bisa mengeluarkan pendapat. Itu diskusi. Diskusi ini biasanya bagi anak pondok biasanya yang kitab-kitab itu bisa dinamakan musyawarah ya. Di apa yang kurang di sini ada yang artinya kurang, permaknanya kurang, atau ya kurang jelas, itu bisa didiskusikan. Untuk yang kedua berupa metode pembelajaran berupa tanya jawab. Nah, metode pembelajaran tanya jawab ini biasanya digunakan di dalam forum perkuliahan atau di dalam presentasi. Anak-anak kuliah biasanya setelah memaparkan materi, setelah presentasi, yang selanjutnya sebelum ditutup forumnya tuh ada sesi berupa tanya jawab. Tanya jawab. Jadi ada audien, ada mahasiswa yang mendengarkan, dan ada yang presentator. Jadi yang audiennya itu apabila ada yang kurang dipahami mungkin bisa dipertanya jawabkan. Yang terakhir adalah contoh metode berupa demonstrasi. Apa itu? Yaitu suatu pembelajaran yang langsung dipraktekkan atau peragaan dari materi yang telah dibahas, yang telah dikulas. Untuk yang selanjutnya adalah berupa pendekatan di dalam pembelajaran. Di sini menurut Terraccioni 1993 diartikan sebagai cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Pendekatan ini apa ya? Menurut Raccioni adalah sebagai cara umum ya, di dalam memandang suatu permasalahan yang objeknya atau yang dikaji adalah objek pembelajaran di dalam pembelajaran. Jadi ini suatu cara ya, berupa pendekatan ini adalah suatu cara ya di dalam pembelajaran, yang caranya itu adalah memandang, mengamati, atau mungkin bisa menganalisa dari objek yang dikaji, objek yang dipandang, yang sebelumnya adalah berupa permasalahan, dan permasalahan tersebut dikaji. Pendekatan pembelajaran juga merupakan titik tolak atau cara pandang guru terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dan bersifat umum. Jadi sifatnya ini umum dan
cara pandang guru terhadap proses pembelajaran ini menitik beratkan sebagai tolok ukur ya kepada sesuatu yang dikaji, objek permasalahan ini. Guru itu menitik beratkan kepada suatu analisa, proses mengamati di dalam pembelajaran. Di sini contoh-contohnya pembelajaran adalah ada pembelajaran bersifat konstruktivisme. Konstruktivisme ini adalah berupa murid itu dituntun untuk berpikir logika, menganalogi suatu permasalahan atau kejadian. Yang kedua, pendekatan berupa kontekstual atau CTL, berupa learning, adanya pembelajaran berupa learning. Yang ketiga adalah pendekatan pembelajaran berupa pendekatan open ended atau buka ended itu permasalahan. Jadi menganalisa dan membuka suatu pola pikir untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, atau itu namanya pendekatan open ended. Yang selanjutnya adalah berupa strategi di dalam pembelajaran. Nah, strategi di dalam pembelajaran menurut Sanjaya tahun 2007 adalah pola umum perbuatan guru dan siswa di dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar, sehingga strategi menunjukkan kepada karakteristik keabstrakan atau rentetan guru siswa dalam peristiwa belajar dan mengajar. Strategi di dalam pembelajaran. Strategi bisa diartikan pola umum. Kalau ini menurut Sanjaya pola umum perbuatan guru di dalam pembelajaran. Mungkin strategi bisa diartikan yang lain berupa cara, pola juga di dalam pembelajaran, mewujudkan pembelajaran. Jadi dalam arti guru ini memiliki pola bagaimana cara mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Strategi di dalam mengajar, strategi di dalam pembelajaran. Contoh strategi di lain kita ibaratkan kepada pemain sepak bola. Ya, di dalam bermain sepak bola itu kan ada strategi, ada pola. Menurut Sanjaya ini adalah pola, di mana strateginya mempertahankan bola bisa untuk mengegolkan gol bola sebanyak-banyaknya juga bisa. Di tim atau di dalam regu dalam permainan sepak bola itu bagaimana cara mengegolkan bola sebanyak-banyaknya dan bagaimana cara mempertahankan base tim kita itu. Lah itu digunakannya strategi. Ada yang strategi 4 kanan dan kiri untuk menjebol gawang musuh. Nah, kita implementasikan strategi ini di dalam pembelajaran. Guru harus memiliki pola di dalam melaksanakan pembelajaran. Pada dasarnya strategi masih bersifat kontekstual mengenai keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Masih berupa rancangan, ya. Masih berupa rancangan. Contohnya strategi berupa pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran berbasis masalah. Ini berbasis masalah ini bisa berupa pendekatan permasalahan atau studi kasus, ya. Nah, untuk yang terakhir di sini ada teknik pembelajaran. Teknik
pembelajaran. Tahukah kalian bahwa teknik pembelajaran adalah merupakan cara yang dilakukan seorang guru di dalam menerapkan suatu metode pembelajaran secara spesifik. Nah, teknik ini cara yang dilakukan guru untuk menerapkan di dalam suatu metode. Teknik ini hampir sama ya dalam metode pembelajaran. Akan tetapi teknik ini lebih cenderung ke langsung diterapkan praktek ya. Langsung praktek. Kalau metode ini kan masih konsep, berupa konsep. Kalau teknik langsung prakteknya itu berarti memiliki sebuah teknik ya. Nah, cara atau teknik ya yang sudah dilakukan atau sudah dipraktekkan ini guru harus menguasai dari beberapa ragam dan variasi teknik tersebut. Guru harus mempunyai mindset yang banyak, bagus ya, mindset yang baik di dalam mengolah teknik di dalam pembelajaran. Di dalam pembelajaran kan ada metode pembelajaran, ada strategi. Guru harus pandai dalam mengolahnya, seperti tergantung kepada kondisi di dalam kelas, kondisi siswa, kondisi situasi dalam kelas itu. Mungkin ketika pada saatnya jam-jam tertentu yang membuat anak didik lelah atau ngantuk ya, ini rawan ngantuk itu anak-anak kalau jam-jam di atas jam 12. Nah, bagaimana cara guru di dalam mengolah pembelajaran di dalam guru itu di dalam mengolah pembelajaran, dan guru itu bisa menggunakan teknik dalam pembelajaran supaya menghidupkan di dalam kelas itu, supaya anak-anak itu ya enggak begitu saja agar mendengarkan bosan. Teknik ini sangatlah penting dalam mengaktifkan ruangan, situasi di dalam ruangan itu berupa teknik ya. Nah, teknik itu sendiri memiliki beberapa contoh. Seperti apa? Contoh di dalam penggunaan, cara menggunakan di dalam kelas itu bagaimana guru menggunakan metode di dalam pembelajaran, langsung dipraktekkan. Seperti contoh, guru di dalam menerangkan suatu pembelajaran itu hanya sekedar berbicara atau ceramah, itu adalah teknik. Terus lagi, guru di dalam menyampaikan pembelajaran, siswa disuruh keluar dan menganalisis, itu mengamati sesuatu yang terjadi, itu berupa teknik. Dan juga dengan menggunakan metode berupa tanya jawab atau presentasi, itu juga merupakan teknik di dalam pembelajaran. Sekian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi Pak dosen yang telah menyimak. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya selaku presentator undur diri dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan di dalam berbahasa, di dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan pembahasan, dan ada kekurangan di dalam pembuatan PPT, segi tulisan yang kurang bagus atau kurang bagus atau gimana mengolah katanya, itu saya selaku mahasiswa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tugas saya daripada itu adalah langsung mengembangkan diri dengan belajar, berusaha belajar dan belajar. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.